Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya kembali ingin mengajak saudara untuk kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini saya ingin mengajak untuk kita melihat dari salah satu perumpamaan yang ada di dalam Injil Lukas, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dan di mana perumpamaan ini cukup terkenal dan populer di kalangan orang Kristen, tetapi juga menjadi satu perumpamaan yang mungkin sering disalah mengerti, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menolong, membukakan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Allah mampukan kami untuk kami boleh menerapkannya, hidup di dalam ketaatan, sehingga kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, seperti saya katakan sebelumnya bahwa kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang cukup terkenal, cukup populer, yaitu tentang perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Dan kita akan lihat bagian firman Tuhan ini dari Injil Lukas pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-37. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa ini satu perumpamaan yang cukup populer. Dan perhatikan bahwa karena ini adalah sebuah perumpamaan, maka perumpamaan itu bertujuan untuk menjawab atau menjelaskan hal tertentu. Yesus ingin mengajarkan suatu hal tertentu, dia memakai perumpamaan. Kita sering lihat di dalam catatan Injil demikian. Nah, saat kita membaca dan mencoba untuk memahami sebuah perumpamaan dalam Alkitab, pertanyaan pertama yang harus kita ingat adalah, apa yang menjadi konteks langsung dari perumpamaan itu? Sekali lagi, apa yang menjadi konteks langsung dari perumpamaan itu? Atau apa yang menjadi alasan perumpamaan itu disampaikan? Apakah itu pertanyaan seperti yang terjadi di sini ketika Yesus menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat ini dengan perumpamaan, atau untuk mengajarkan sebuah kebenaran tertentu di sana? Nah, perumpamaan ini cukup terkenal, tapi mungkin juga menjadi satu perumpamaan yang salah satu perumpamaan yang sering disalahpahami. Maksudnya bahwa terkadang orang hanya melihat moral dari ceritanya itu, bahwa oh iya, orang Samaria ini baik, kemudian dia menolong orang yang sedang menderita ini. Tetapi kita perlu kembali untuk melihat apa yang menjadi poin utama yang Yesus ingin sampaikan lewat perumpamaan ini. Lihat kembali di ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kalau kita mencoba untuk menggali lebih jauh, ada 2 hal yang bisa kita perhatikan di sini. Pertama, apa yang menjadi motif
dari orang ini saat dia memberikan pertanyaan itu? Di sini dikatakan untuk mencobai Yesus. Nah, baik dengan tujuan negatif, mencoba untuk menjebak, atau hanya untuk mencari tahu, mau menguji. Karena Yesus pada saat itu telah menjadi seorang rabi atau guru yang cukup populer. Dan kita lihat bahwa ketika Yohanes Pembaptis menjadi besar pelayanannya, orang-orang Yahudi datang dan bertanya kepada dia, mencoba untuk mencari tahu apa yang diajarkan oleh orang ini, atau bagaimana pandangannya terhadap hukum Taurat, atau apa yang diajarkan oleh rabi-rabi yang lain. Jadi terlepas dari kemungkinannya seperti apa, di sini orang ini datang dan ingin dikatakan mencobai Yesus. Mungkin dengan tujuan negatif untuk menjebak, atau dengan untuk mau mencari tahu atau menguji Yesus. Karena ingat, dia adalah seorang ahli Taurat. Nah, yang berikut, apa yang menjadi asumsi atau anggapan dari orang ini di dalam pertanyaannya? Di sini kita lihat bahwa dia berpendapat manusia bisa memperoleh hidup kekal dengan perbuatan baik. Itu asumsi atau presuposisi yang dia angkat di sini. Lihat apa yang dia katakan. Apa yang harus ku perbuat? Apa yang harus ku perbuat? Ada hal yang harus dilakukan menurut dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan bagaimana jawab Tuhan Yesus ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Orang ini mencoba atau bertanya kepada Tuhan Yesus dengan mengkonfrontasikan Yesus dengan hukum Taurat. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Yesus tidak menolak atau menentang hukum Taurat. Bahwa apa yang Yesus ajarkan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Nah, kemudian karena orang ini adalah seorang ahli Taurat, maka dengan kata lain Tuhan Yesus seperti bertanya balik kepada orang ini. Bahwa engkau sendiri seorang ahli Taurat, bukan yang menafsirkan hukum Taurat. Jadi apa yang kau pahami dari hukum Taurat? Nah, di sini kita lihat hal yang menarik. Ini salah satu mungkin kita bisa jadikan tips saat kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita, terutama berhubungan dengan iman Kristen atau apa yang kita pahami dari kebenaran firman Tuhan. Terkadang kecenderungan kita adalah langsung menjawab setiap pertanyaan yang datang. Tetapi perhatikan di sini, Tuhan Yesus balik bertanya untuk mau mengklarifikasi yang kau maksud dengan pertanyaan itu apa maksudnya di sana. Nah, lalu jawab orang Yahudi ini atau seorang ahli Taurat ini, lihat di ayat yang ke-27. Jawab orang itu. Jadi ini dia menjawab apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada dia tadi, bahwa apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, orang ini dengan tepat mengutip perjanjian lama, terutama Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamat 18 ayat yang ke-5. Lalu ayat yang ke-28 kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, saudara, saat saya membaca bagian ini sebenarnya cukup mengejutkan bagi kita. Bahwa mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan bahwa untuk mendapatkan hidup kekal itu percaya kepada dia. Mengapa Yesus tidak mengatakan percayalah kepadaku? Apakah Yesus tidak sedang memberitakan Injil di sini? Tidak, saudara. Sebaliknya, Tuhan Yesus justru sedang menginjili orang ini. Dengan nanti dia akan menunjukkan bahwa apa yang orang ini pahami dari hukum Taurat itu salah. Yesus menantang dia untuk melangkah lebih jauh. Dan Yesus katakan, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, dan inilah nampaknya menjadi persoalan bagi si ahli Taurat ini. Jadi dia mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Lalu dia mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan Yesus bilang, oke, engkau tahu. Terus? Atau selanjutnya seperti apa? Apakah engkau sudah melakukannya? Nah, kita lihat di sini, mengapa saya katakan tadi bahwa inilah yang menjadi persoalan bagi orang ini. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? Manusia. Nah, apakah orang ini tidak tahu sesamanya itu siapa? Saya menduga bahwa tentu dia tahu. Tetapi dia sedang berpikir dengan cara pandang orang Yahudi pada saat itu. Perhatikan poin utama dari orang ini, yaitu tentang hidup kekal. Orang Yahudi berpandangan bahwa hanya mereka dan keturunan Abraham itulah yang berhak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sehingga bagi dia sesamanya itu adalah kelompoknya. Nah, menarik untuk diperhatikan bahwa orang ini mengutip hukum yang terutama dengan lengkap. Mengasihi Allah dengan dikatakan tadi segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dia mengutip dengan baik akan hal ini. Dia juga mengutip tentang mengasihi sesama.
tetapi mengapa saat Tuhan Yesus mengatakan kepada dia untuk melakukan apa yang dia kutip itu, justru bagian kedua dari hukum yang utama yang dia kutip itu yang dia angkat di sini. Dia bertanya balik kepada Tuhan Yesus demikian, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa cukup jelas apa yang dimaksud dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Meskipun itu sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi ada banyak kebingungan tentang apa artinya mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan memperhatikan kepentingan kita sendiri di sini sesuatu yang unik. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa ini tidak berarti bahwa kita harus mengasihi diri kita sebelum kita dapat mengasihi orang lain. Tetapi ini berarti bahwa dengan cara yang sama kita menjaga diri kita mengasihi diri kita atau memperhatikan kepentingan kita, maka demikian juga kita perlakukan orang lain. Kita harus menjaga dan memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana kita melihat diri kita. Nah, dari sini kita mulai bisa melihat persoalan utama dari si ahli Taurat ini. Bahwa orang ini mengukur dirinya terhadap kedua perintah yang utama itu. Dia mengira bahwa dia bisa mentaati perintah pertama dengan cukup baik. Tetapi mengenai mentaati perintah yang kedua tentang mengasihi sesama, itu tergantung dari bagaimana dia melihat atau memahami siapa sesamanya manusia itu. Dan saudara, jujur terkadang ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa mungkin mudah kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, kita melakukan banyak hal di dalam pelayanan, memberikan persembahan, rajin ke gereja, dan seterusnya. Tetapi ketika berbicara mengenai mengasihi sesama, terkadang yang kita maksud dengan sesama adalah orang yang mungkin melakukan hal yang baik kepada kita juga. Mungkin orang yang mendukung kita, mungkin orang yang satu lingkungan dengan kita, mungkin orang yang berjasa kepada kita, dan seterusnya. Nah, saudara, kembali mengutip dari Guzik. Selanjutnya, Guzik mengatakan ada 3 hal yang menjadi kesalahan utama dari orang ini. Pertama, dia mungkin melihat bahwa atau di sini saudara, kesalahan terbesarnya adalah dengan mengasumsikan atau menganggap bahwa dia telah memenuhi perintah yang pertama dengan baik. Itu anggapannya yang pertama. Kesalahannya yang kedua adalah bahwa dia berpikir dia bisa memenuhi perintah untuk mengasihi Tuhan itu dengan apa yang dia miliki dan tidak perlu untuk mentaati perintah untuk mengasihi orang lain. Jadi cukup yang pertama saja. Dan yang ketiga, bahwa dia ingin mendefinisikan ulang atau mengertikan sendiri siapa sesamanya itu secara sempit. Anda saja sahabat kita dan mereka yang mudah dikasihi adalah sesama kita, maka orang ini akan dengan mudah mengatakan bahwa dia sudah melakukan itu juga. Jadi kembali ini tergantung kepada seberapa luas pengertiannya mengenai sesama itu. Nah, di sini saudara lihat ayat yang ke-30, jawab Yesus. Jadi Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari orang ini tentang siapakah sesamaku manusia itu dengan memberikan sebuah perumpamaan. Di sini perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini. Yesus katakan demikian. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat hal ini bagian demi bagian. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi ada sebuah cerita yang diangkat di sini. Nah, perhatikan bagaimana Tuhan Yesus memulai perumpamaan ini. Dia membuka dengan memberikan setting lokasi mengenai kisah atau perumpamaan yang sedang dia angkat di sini. Setting lokasinya seperti apa? Yaitu bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Itu lokasinya adalah di jalan saat turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, kembali dia membuka dengan setting lokasi yang dia sampaikan. Mengutip dari William Barclay. William Barclay ini adalah seorang penafsir Alkitab dari Skotlandia dan dia adalah Professor of Divinity and Biblical Criticism dari University of Glasgow. Dia memberikan komentar demikian. Jalan dari Yerusalem ke Yeriko adalah jalan yang terkenal berbahaya. Itu adalah jalan sempit, berbatu, dan dengan jalur yang berkelok-kelok dengan tiba-tiba, yang membuatnya menjadi tempat berburu yang disukai oleh para perampok. Pada abad ke-5, Jerome memberitahu kita bahwa jalur ini masih disebut jalan merah atau jalan berdarah. Dan kemudian Barclay melanjutkan bahwa orang jarang mencoba jalan ini atau melewati jalan dari Yerusalem ke Yeriko ini sendirian jika mereka membawa barang-barang yang berharga. Mencari keamanan dengan jumlah orang yang banyak, mereka akan berpergian dalam konvoi atau dalam karavan-karavan. Artinya bahwa jalur ini rawan perampok. Dan pada abad-abad pertama, ini merupakan hal yang dihindari. Sehingga wajar ketika orang ini atau mungkin masuk akal dan bisa dimengerti bahwa orang ini dirampok. Nah, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tidak dijelaskan siapa orang ini atau orang yang dirampok ini siapa. Apakah dia orang Yahudi? Mungkin karena dia turun dari Yerusalem ke Yeriko.
Ataukah dia seorang bukan Yahudi, atau dia seorang Samaria. Nah, kita tidak tahu dengan pasti. Tetapi justru inilah yang membuat pesan dari perumpamaan ini kuat. Sebab orang yang akan menolong orang ini menunjukkan kebaikan tanpa prasangka. Lihat di ayat yang ke-31 dan 32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi kedua orang ini berasal dari kelompok yang tentu kita harapkan akan menolong orang ini. Karena mereka adalah kelompok orang-orang yang kita anggap rohani. Seorang imam dan orang Lewi. Yang dalam pelayanan di bait Allah, dalam peribadatan yang mereka lakukan. Orang yang dirampok ini mungkin orang Yahudi, maka harusnya orang ini menolong dia. Nah, tetapi saudara juga kita perhatikan ini cukup unik dan cukup menarik. Mungkin orang-orang ini, imam dan orang Lewi ini punya berbagai alasan untuk tidak mau menolong orang ini. Karena kita langsung melompat kepada anggapan bahwa oke, mereka tidak menunjukkan kebaikan dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau settingnya seperti ini, saudara? Setiap tempat itu di setiap kota mungkin atau daerah itu ada area-area yang jam-jam tertentu itu rawan. Nah, saudara, kalau katakanlah di satu jalan umum yang cukup aman, ramai, ada orang yang mengalami kecelakaan, tetapi saudara hanya melewati begitu saja, orang akan mengatakan bahwa oke, saudara ini tidak punya hati. Tetapi bagaimana kalau keadaannya saudara menemukan orang ini tergeletak di daerah yang cukup rawan dan saudara sendiri? Settingnya bisa berubah, keadaannya bisa berubah. Tetapi di sini untuk kita perhatikan bahwa inilah yang juga membuat nanti nilai dari hal yang ditunjukkan oleh orang Samaria itu menjadi sesuatu yang tinggi. Nah, Adam Clark memberikan komentar demikian. Imam dan orang Lewi disebutkan di sini. Sebagian karena mereka adalah orang-orang yang paling sering berpergian melalui jalan ini. Dan sebagian lagi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dari sifat jabatan mereka paling berkewajiban untuk melakukan karya belas kasihan itu. Dan kepada mereka lah seseorang yang dalam kesusahan memiliki hak untuk mengharapkan bantuan dan kenyamanan atau pertolongan. Dan perilaku mereka yang tidak menolong atau Clark mengatakan tidak manusiawi ini adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Bahwa harusnya imam dan orang Lewi, orang Yahudi secara umum diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Terutama para tokoh-tokoh agama ini. Nah, menarik bahwa sampai pada titik ini pun sebenarnya teguran yang Yesus berikan kepada ahli Taurat ini lewat perumpamaan ini sudah cukup jelas. Karena Yesus menunjukkan bahwa orang yang dianggap baik pun dalam cerita Yesus di sini tidak melakukan kebaikan, tidak menolong orang yang sedang terluka ini. Lalu ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, hal ini tentu cukup mengejutkan, terutama bagi audiens Tuhan Yesus pada saat itu, atau orang-orang yang ada di sana, yang mendengarkan pengajaran Yesus, yang banyak dari mereka, atau hampir semua dari mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Bahwa justru yang menunjukkan kebaikan ini adalah orang Samaria. Karena apa? Dikatakan dia tergerak oleh balas kasihan. Ini cukup mengejutkan sebab mungkin mereka mengharapkan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada orang Yahudi lain yang datang untuk menolong orang ini. Tetapi justru yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah seorang Samaria yang datang untuk menolong orang yang dirampok ini. Kembali ingat bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bergaul. Dan bahkan orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Contoh Yohanes 8 ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jadi mereka menghina Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus itu seperti orang Samaria. Nah, ini bagaimana cara orang Yahudi memandang orang Samaria. Dan juga ini benar-benar mengejutkan sebab justru orang-orang yang dianggap benar, mengasihi Allah, setia dalam hal-hal agamawi dan kerohanian Yahudi, tetapi justru tidak memiliki kasih kepada sesamanya. Dan sebaliknya orang yang dianggap rendah secara rohani dan sosial oleh orang Yahudi, yang memiliki kasih kepada orang yang dirampok dan yang tidak berdaya ini. Perhatikan apa yang Yesus katakan mengenai orang Samaria ini. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mereka yang terlihat rohani justru tidak memiliki belas kasihan. Saudara, tidak peduli seberapa rajin saudara melakukan kegiatan agamawi saudara. Tetapi kalau saudara tidak memiliki belas kasih kepada orang lain, saudara tidak meneladani Kristus. Itu ukuran kita sebagai orang percaya. Lalu saudara di ayat yang ke-34 sampai 35. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya,
Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, orang Samaria ini bukan saja tergerak dengan belas kasihan, tetapi dia bertindak. Dia bukan saja tergerak, tapi dia bertindak, melakukan hal itu. Pertama, dia langsung bertindak terhadap kondisi orang yang sekarat itu. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saudara ingat bahwa pada zaman itu, anggur itu dipakai sebagai antiseptik juga. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang terlalu mistis dari hal anggur di sini. Tetapi ini dipakai sebagai obat. Kemudian, hal yang kedua, dia berkorban dengan, bisa kita katakan dia berjalan kaki di sini. Membawanya, luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Artinya akhirnya orang ini dia muat di atas keledainya dan dia berjalan. Dia mengorbankan kenyamanannya. Yang berikut, dia terus menjaga orang ini. Ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia tidak hanya meninggalkan begitu saja. Lalu, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Nah, John MacArthur menghitung dan meneliti bahwa 2 dinar ini hampir setara dengan biaya penginapan untuk 2 bulan pada saat itu. Jadi dibayarkan di sana. Nah, kemudian dia tidak berhenti di situ, tetapi memberi pesan kepada pemilik penginapan itu. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi kita bisa katakan orang ini menolong orang yang sekarat ini dengan total. Ini adalah hal yang luar biasa, sebab orang Samaria ini menolong dan mengasihi serta berkorban bagi orang yang dia tidak kenal. Bahkan yang berasal dari kelompok orang-orang yang, kalau orang ini orang Yahudi, berarti ini adalah musuhnya. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kasih yang besar. Lihat bahwa kita juga perlu mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan tentu hal yang sama yang akan dilakukan oleh orang Samaria. Kalau dia mengalami hal yang buruk, celaka, luka dan seterusnya, dia merawat dirinya seperti itu. Itulah yang dia tunjukkan kepada orang yang sedang sekarat ini. Lalu ayat 36 hingga ayat yang ke-37. Siapakah di antara orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ini Tuhan Yesus bertanya. Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan pesan yang penting mengenai kasih Allah kepada ahli Taurat ini dan juga kepada kita. Cukup sedih sebenarnya untuk melihat tanggapan dari ahli Taurat ini, di mana saat dia sudah tahu dari perumpamaan ini bahwa Tuhan Yesus menunjukkan orang Samaria inilah yang menolong orang yang dirampok dalam cerita itu. Tetapi saat ditanya siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, dia bahkan tidak menyebut bahwa yang bersikap sebagai sesama itu adalah orang Samaria itu. Tapi justru dia hanya berkata orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia bahkan tidak mengatakan bahwa itu orang Samaria. Kita lihat persoalan hatinya di sini, saudara. Kembali mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa jelas ahli Taurat ini tahu bahwa dia tidak bisa lagi membenarkan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kasih semacam ini. Kasih yang melampaui apa yang ingin dia pikirkan, siapa yang harus dia anggap sebagai sesamanya itu. Kasih yang melampaui semua itu. Kata Yesus kepadanya, kembali saya kutip di ayat yang ke-27, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, di sini pertanyaan mengenai siapakah sesamaku manusia ini ditunjukkan penerapannya. Saya harus mengasihi sesama saya. Dan bahkan mungkin sesama saya itu adalah orang yang mungkin dianggap musuh oleh orang lain, atau musuh saya oleh orang lain. Sesama saya adalah orang yang mungkin sedang membutuhkan dan yang sedang berada tepat di depan kita. Nah, ini tidak berarti bahwa kita harus memenuhi semua kebutuhan atau harus selalu memberikan bantuan terhadap semua masalah dan penderitaan yang mungkin muncul dengan sendirinya di hadapan kita. Tetapi poin utamanya adalah bahwa sebagai pengikut Kristus kita perlu memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani mereka. Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan mengenai siapakah sesamaku manusia itu. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengubah poin pertanyaan itu. Yesus mengubah poin pertanyaan itu. Dari siapakah sesamaku manusia menjadi apakah saya sudah menjadi sesama yang baik bagi orang lain. Itu pertanyaan utamanya sebenarnya di sini. Nah, mungkin ada orang-orang yang berpikir bahwa pengorbanan dari orang Samaria ini hanya dengan bersedia menolong dan merawat orang yang dirampok ini, bahkan mengeluarkan biaya untuk orang ini. Tetapi saudara, saya melihat bahwa sebenarnya lebih dari itu. Orang Samaria ini bahkan dapat dikatakan mempertaruhkan nyawanya saat menolong orang yang bahkan dia tidak kenal ini. Bayangkan jika orang yang dirampok ini atau orang yang dia tolong ini dipakai sebagai umpan dari para perampok yang ada di jalan itu, sehingga saat orang Samaria ini berhenti
dan menolong, maka akhirnya dia juga dirampok. Atau bayangkan jika orang yang ditolong ini adalah orang Yahudi, dan ingat bahwa orang Samaria dan Yahudi itu tidak bergaul dan tidak cocok satu sama lain. Dan bayangkan bahwa orang Samaria ini membawa orang yang dia tolong ini ke sebuah penginapan yang katakanlah ada di daerah orang Yahudi. Maka kita bisa bayangkan bagaimana keadaannya nanti. Bahwa mungkin dia akan dianggap sebagai orang yang mencelakakan orang yang dirampok ini. Apalagi statusnya sebagai orang Samaria. Dan tentu saja dia bisa dianiaya atau bahkan dibunuh oleh orang Yahudi yang lain. Tetapi dari semua kemungkinan itu, dia tetap berani mengambil resiko untuk melakukan yang benar dan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain yang sedang menderita. Dalam karya penebusan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menunjukkan belas kasih yang luar biasa, kasih karunia yang besar kepada kita. Dengan menebus kita yang berdosa, yang bahkan dalam keberdosaan kita adalah seteru Allah. Paulus mencatat demikian dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sesuatu yang membuat kasih Kristus itu istimewa dan bernilai adalah karena meskipun dia mengetahui seluruh bagian kehidupan kita, dia mengetahui pikiran dan hati kita, dia mengetahui ketaatan dan kegagalan kita, dia tetap mengasihi kita. Itu hal yang membuat kasih Kristus itu berharga dan bernilai. Saya ingin menutup dengan kesimpulan ini. Perumpamaan ini menunjukkan sebuah pesan Injil yang kuat, bahwa untuk mendapatkan kehidupan kekal, tuntutannya adalah kesempurnaan, mengasihi Allah dan sesama dengan sempurna. Dan tentu kita tidak bisa mencapai itu semua dengan upaya dan kemampuan kita sendiri. Tetapi dengan karya penebusan Kristus, kita mendapat kasih karunia dan dibenarkan di hadapan Allah. Dan di sini kita perhatikan saudara, bahwa Kristus menebus kita, mendamaikan kita dengan Allah, dan lewat penebusan Kristus itu, dia membawa kita kepada kehidupan kekal dan persekutuan yang kekal dengan Allah. Menebus dan menolong kita. Dan semua pelanggaran kita ditanggungnya. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita masuk ke dalam satu hubungan dan kehidupan yang baru di dalam dia. Lewat iman kita. Dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia yang menguduskan. Di mana saat kita hidup dalam kasih Kristus, kita akan dapat menghasilkan buah kebenaran yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.